Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Anak-anak, marilah senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya, sehingga pada saat ini, di masa ini yang konon saat ini kita sebut sebagai masa pandemi COVID-19, insya Allah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari bala, kita dijauhkan dari petaka, kita dijauhkan dari fitnah-fitnah dunia, sehingga kita bisa maksimal di dalam melakukan aktivitas, menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga bisa maksimal. Kedua kalinya sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, selanjutnya materi matsama kita kali ini adalah ukhuwah basoriyah, ya. Anak-anak yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, ya. Bahkan Islam itu adalah agama yang memuliakan manusia. Bahkan akhir dari amalan-amalan rukun-rukun iman itu semua bermuara kepada kemuliaan manusia, ya. Jadi semuanya akan menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang mulia, ya. Kemuliaan manusia luar biasa. Kata Allah, sesungguhnya manusia yang di sisi Allah paling mulia itu adalah manusia yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Dan agama Islam lahir ini adalah untuk memuliakan manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa, anak-anak? Untuk apa? Rasulullah diutus oleh Allah untuk innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, untuk memuliakan bagaimana manusia itu memiliki akhlak yang mulia, ya. Yang Rasulullah diturunkan pada masa bangsa Arab keadaan jahiliyah. Bagaimana manusia yang tidak manusia, kemudian Rasulullah datang untuk bagaimana manusia itu memiliki derajat yang tinggi, derajat yang mulia, ya. Oleh karena itu, sekali lagi anak-anak, kita menjadi orang yang mulia, kita menjadi orang yang bisa mendapatkan derajat yang tinggi, itu adalah ketika kita bisa menempatkan diri kita sebagai manusia yang memiliki kemuliaan akhlak, kemuliaan budi pekerti, ya. Itu sangat mudah sekali sebetulnya, anak-anak. Bagaimana Rasulullah, ya, bagaimana Rasulullah bersikap, bagaimana Rasulullah bertindak, itu kita contoh sudah cukup, ya. The real idola yang real bagi kita umat Islam itu adalah Rasulullah. Anak-anak tidak usah
ya mencari idola-idola yang lain, ya, yang saat ini lagi ngetren, yang saat ini lagi hit, misalkan dari golongan-golongan non muslim, ya, dari sinetron, dari penyanyi, dari ataupun siapapun, tidak usahlah anak-anak kita ikuti, ya, yang mungkin mode rambutnya, ya, kalau di sekolah kita nanti anak-anak tahu ya tata tertib di Man 3, rambutnya, model rambutnya gimana. Nggak boleh anak-anak nanti bikin rambut yang model-model ala tokoh-tokoh muda sekarang, ya, tokoh-tokoh idola sekarang. Nggak boleh ya anak-anak nanti, ya. Jadi yang mungkin rambutnya di kasih apa itu ya, bahasanya biasanya disebut jalan tumo itu loh, ya. Itu nggak boleh anak-anak, ya. Rambutnya di warna-warni juga nggak boleh. Nah, kembali lagi anak-anak, bahwa kita sebagai seorang muslim, tokoh kita adalah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu bertindak, bagaimana Rasulullah bermuamalah, itu adalah contoh, ya, sebaik-baik contoh. Sudah, kita tidak usah nengo lagi bahwa Rasulullah adalah contoh tertinggi. Kepekaan kita kepada saudara kita, bagaimana Rasulullah memberikan contohnya, ya. Bagaimana ketika saudara-saudara kita mendapatkan cobaan, bagaimana kita harus bersikap, ya. Ketika umat Islam yang lain sakit, maka kita pun juga harus bisa merasakannya, ya. Dalam hadis juga disebutkan, ibaratnya apa itu ya, sisir itu, ya. Jadi sisir itu kan rata itu. Ketika satu yang mendapatkan masalah, maka tidak akan bisa maksimal, ya. Ibarat ibarat tubuh kita, kaki kesandung misalkan, kaki yang sakit tapi seluruh anggota tubuh kita merasakan. Jadi ketika umat Islam di lain tempat itu mendapatkan kesusahan, mendapatkan bencana, maka kita sebagai seorang muslim juga harus merasakannya itu. Dan bagaimana kita bisa mengentaskan masalah itu. Tadi di awal kita sebutkan bahwa semua rukun-rukun Islam itu semuanya bermuara kepada nilai-nilai kemanusiaan. Salat, ya kan, zakat, puasa, haji, semua itu kalau anak-anak pelajari dengan seksama, itu semua akan bermuara kepada nilai-nilai kemanusiaan. Salat, kalau salat kita benar, maka kita akan menjadi orang yang sangat lembut kepada sesama kita. Kita akan menjadi orang yang sangat perhatian kepada sesama kita, ya. Zakat, puasa, haji dan sebagainya itu akan memuliakan manusia, ya. Kita bisa melihat apakah rukun-rukun Islam yang kita lakukan itu sudah baik atau belum. Itu kita bisa mengaca diri kita, bagaimana sikap kita kepada orang lain, bagaimana sikap kita kepada tetangga, bagaimana sikap kita kepada teman, ya. Kita bisa mengukur apakah rukun Islam yang kita lakukan itu sudah benar atau belum. Itu dari akhlak kita, ya. Jadi kalau rukun Islam yang kita lakukan dengan baik dan benar, maka seharusnya akhlak kita harus baik, ya. Buah dari rukun Islam itu adalah akhlak. Oleh karena itu, sekali lagi anak-anak, bisa ditonton video berikut ini, bagaimana nanti anak-anak bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, bagaimana seharusnya sih kita sebagai manusia muslim terhadap dengan muslim yang lainnya. Ya, selamat untuk menonton. Nah, tadi sudah kita lihat video tayangan yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dari video yang kita tonton tadi, kita bisa mengambil hikmah, tumbuh pada diri kita kepekaan sosial, kepekaan terhadap saudara-saudara kita yang mungkin
saudara kita sedang dalam keadaan susah, saudara kita yang sedang membutuhkan uluran tangan kita, maka kita harus cepat tanggap. Jangan sampai jadi anak muslim, jadi orang yang muslim yang yang istilah sekarang mungkin kita sebut dengan cuek gitu ya. Jangan sampai cuek ya, cuek aja, membiarkan begitu aja. Tapi jadilah orang yang peka terhadap saudara-saudara kita. Bagaimana cepat tanggap, kita tanpa pamrih ya, membantu saudara kita tanpa pamrih. Kenapa? Karena tumbuh dari hati, tumbuh dari keimanan kita ya, bahwa itu adalah suatu keharusan yang kita lakukan. Sekali lagi anak-anak, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terbaik, bisa memberikan manfaat kebaikan untuk orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.